John kemudian mengajak saya ke Suwoh, sebuah daerah di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang memiliki fenomena alam yang unik. Jadi untuk menuju kawasan konservasi di dalam sana kita harus pakai kendaraan 4-wheel ini karena jalurnya parah sekali. Di sepanjang perjalanan menuju Suwoh, saya melewati jalan yang cukup ekstrim dengan kondisi off-road, kondisi jalan tanah, dan jurang di kanan kirinya, membuat kami cukup lama mencapai kawasan tersebut. Harapannya tuh sama, nggak masalah amat, nggak tahu estimasi waktu. Orang belum pernah ya Mbak ya. Jadi kesana ya? Kok bilang ya tadi? Masih terus. Jadi kita masih melanjutin Jalan kaki. terus nanti. Udah gitu udah sampai? Belum? Belum. Lanjut lagi naik? Nanti kita dijemput sama ojek. Naik ojek Ojek berapa lokal lama? sini. Paling sekitar 15 menit. 15 menit. Oke, kita masih terus. Tidak berhenti di situ saja. Turun dari kendaraan 4-wheel, saya masih harus meneruskan perjalanan lagi dengan menggunakan ojek gunung. Ya, demikian orang sini menyebutnya. Karena memang medan pegunungan yang juga cukup ekstrim seperti sebelumnya. Karena bentukan alami, di sini muncul fenomena alam unik yang jarang dijumpai di tempat lain. Antara lain adalah danau-danau di Suwoh. Beruntung sekali, saya beserta teman-teman yang lain bisa singgah sebentar di sini. Ada 4 danau dengan karakter yang berbeda di Suwoh. Menurut cerita orang-orang di sini, tempat ini dulunya terbentuk akibat gempa dan meletusnya gunung berapi. Ada cerita apa tuh di balik Danau Asam ini? Kenapa dibilangnya Danau Asam? Danau asam itu Apa karena asam? Rasa ya bisa airnya? dikatakan seperti itu. Karena airnya ini terasa asam, Mbak. Oh gitu. Jadi terasa asam, di lidah ini terasa getir. Ya persis asam itu. Dan ini udah cukup lama ya Mas? Udah cukup lama. Dia posisi setelah meletusnya gunung yang ada berada di sini ini timbullah danau-danau di sekitar sini nih. Makanya ada salah satu danau asam karena hasil pembakaran dari sulfur dan belerang itu makanya mengakibatkan air asam ini. Cobain. Enggak, gue nggak apa-apa. Dia terasa asam. Rasanya asam ya? Ya. Coba Coba ya. Ya. Mas. Jongkoknya dulu. Ya. Asam memang. pH-nya mungkin memang udah dia itu. Iya, emang tinggi pH-nya. Iya. pH keasamannya tinggi. Asam beneran ini asam. Selain Danau Asam, terdapat 3 danau lain di kawasan ini. Danau Minyak, Danau Blibis, dan Danau Lebar. Setelah melihat secara langsung 4 danau unik tadi, saya diajak John untuk mengunjungi fenomena alam lainnya yang terdapat di sini. Masyarakat di sini biasa menyebutnya keramikan, terbentuk dari bekas letusan gunung api yang membeku dan membuat dataran seperti hamparan keramik. Di sini, saya melihat adanya geotermal atau panas bumi. Panas bumi yang keluar terlihat dari uap panas dan air yang bergolak. Memang, terlihat seperti keramik seperti ini ya Ya, lapisannya. dia mengundak-undak kayak ini keramik Seperti keras keramik gitu gitu. ya. Ini hasil endapan apa ya Pak? Endapan lumpur yang terpanaskan ini, Mbak. Karena bekas Letusan gunung itu api ya, jadi mengakibatkan lumpur keluar, dia membeku seperti ini, dia seperti batu gitu. Iya. Ini berbahaya nggak sih Mas? Ya kalau kita posisi di lapisan yang paling tipis mungkin berbahaya, kalau ini tebal mudah-mudahan nggak berbahaya kalau ini. Jadi memang harus hati-hati ya. Ya, mesti hati-hati. Menurut informasi yang saya peroleh, jika panas bumi ini dimanfaatkan dengan maksimal, akan menghasilkan daya hingga 500 megawatt. Paginya, saya berjalan-jalan di sekitar perkampungan tempat saya menginap. Lukman, salah satu pengusaha homestay dan ketua kelompok Lestari Sejahtera, yang merupakan sebuah kelompok yang menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mengembangkan ekowisata.
Jadi ada berapa homestay di sini nih Pak totalnya? Ya untuk sementara yang kita persiapkan yang sudah bisa di ini untuk dua yang sudah sering dioperasikan, yang 2 lagi masih tahap proses gitu untuk persiapan fasilitasnya. Oh gitu ya. Kira-kira tarif dari beberapa homestay itu rata-rata berapa sih Pak? Untuk per kamar, karena kita di sini buatnya tarifnya untuk per kamar itu 50.000 untuk satu kamar, itu kapasitas 2 orang satu kamarnya. Ekowisata memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Karena dengan adanya pengembangan ekowisata, mereka dapat mempunyai alternatif mata pencaharian lain selain sebagai pemecah batu dan perambah hutan. Masyarakat juga menjadi bersemangat untuk mengembangkan kebudayaan setempat, karena bisa menjadi salah satu atraksi yang menarik minat para wisatawan. Jadi ini salah satu atraksi wisata yang ada di sini ya Pak? Iya. Ini tari atau semacam pencak silat? Ini pencak silat yang kebetulan warisan turun-temurun suku Lampung, yang alhamdulillah sanggar ini didirikan semenjak tahun 2000. Sanggarnya sejak tahun 2000. Pencak silat ini sendiri sejak tahun sudah berapa, dari Pak? zaman nenek moyang, sudah ada turun-temurun. memang asli? Iya. Tahun? Tahun sekitar 1937. 1937. Cukup lama ya Pak Cukup ya? lama.